Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk teman-teman mau melihat video recording saya ini ya. Karena sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa untuk memberikan penjelasan secara online, secara langsung via Zoom karena kebetulan ada barengan acara gitu ya dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Biro KPP, Biro BPP, mohon maaf. Jadi semoga teman-teman berkenan ya ketika saya menjelaskan dengan menggunakan recording ini. Semoga bisa didengarkan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan sisa satu materi yang akan saya jelaskan untuk hari ini terkait dengan materi terkait dengan potensi sumber daya alam dan wilayah geografis Indonesia untuk menumbuhkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Sebentar, mohon izin ya, saya share screen untuk teman-teman juga bisa memahami dengan baik. Oke, di mata kuliah hari ini untuk mata kuliah NKJA khususnya mata kuliah Pancasila, mohon maaf ini mata kuliah NKJA yang saya baca di jadwal. Saya akan membahas terkait tentang potensi sumber daya alam dan wilayah geografis Indonesia untuk menumbuhkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Ini saya rasa memang sangat penting untuk teman-teman juga bisa mempelajarinya dengan baik. Kenapa gitu ya? Karena ketika kita sudah memahami dan melihat bahwa betapa beragamnya wilayah negara kita Indonesia ini dan kita pasti akan mensyukuri ketika kita tahu bahwa luar biasa loh ya sumber daya alam yang kita miliki ini gitu ya. Sehingga nanti ada jiwa teman-teman untuk kemudian bisa untuk membantu negara kita untuk bisa memproduksi sumber daya alam dengan baik, untuk bisa memanfaatkan menggunakan sumber daya alam dengan baik tanpa menimbulkan suatu kerusakan terhadap lingkungan yang ada, ya. Oke, bahwa mata kuliah ini kita akan mengenal secara geografis di mana negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang luas gitu ya. Dari kita tahu dari pojok ke pojok, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, yang terdiri dari ribuan pulau yang kemudian mencerminkan kondisi tersebut merupakan suatu keuntungan bagi negara kita, negara Indonesia, karena negara yang kaya gitu ya, akan sumber daya alam, kemudian akan suku budaya gitu ya, bahkan kita akan mendapati nilai-nilai lokal daerah yang kita akan terkesima dengan itu. Karena dengan berbagai banyaknya suku budaya, adat istiadat, kita juga akan mengenal nilai-nilai lokal daerah yang kita akan kenal masing-masing dari situ. Nah, dari keberagaman itu, baik kekayaan, kondisi geografis, maupun kondisi kependudukan di negara kita, ini yang kemudian eh, dapat menjadikan identitas negara kita ya, identitas nasional dari negara kita ini yang bisa membedakan dengan negara lainnya, gitu ya. Dari banyaknya keberagaman tersebut, itu bisa mengidentifikasi bahwa negara kita ini berbeda dengan negara lain, gitu ya. Agar negara kita, negara Indonesia ini agar tetap bisa eksis dengan karakteristik yang ada yang kita miliki dengan sangat luar biasa tersebut, itu bisa untuk menjadikan rasa persatuan dan kesatuan gitu ya. Kita kaitkan dengan materi Pancasila yang lalu pernah Ibu sampaikan ya. Dari keberagaman tersebut kan kita bisa memunculkan adanya suatu rasa kesatuan, persatuan, serta rasa nasionalisme yang tinggi gitu ya untuk berkehidupan di negara Indonesia agar tidak musnah, agar tidak hilang, maka eh, apa namanya keberagaman tersebut harus kita syukuri karena ketika ada munculnya suatu perkembangan globalisasi yang luar biasa di negara Indonesia ini itu akan takutnya akan merubah kemudian nanti rasa nasionalisme masyarakat yang ada di negara Indonesia. Makanya ketika kita sudah mensyukuri, ketika kita sudah mengenal kondisi geografis kita seperti apa gitu ya, kita akan kemudian bisa untuk memunculkan eh, untuk apa namanya bisa menepis perkembangan global, perkembangan geografi yang lain atau perkembangan
dari aspek lainnya di Indonesia ini dengan tetap bisa mensyukuri kondisi geografi yang ada di negara kita dan tetap bisa menimbulkan bagaimana rasa nasionalisme dan patriotisme kita itu bisa terwujud gitu ya. Nah, kita harus memahami bahwa makna negara kesatuan Republik Indonesia itu terdapat di dalam Undang-Undang Negara tahun 1945 pasal 1 ayat 1 ya, yang mana berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, kemudian provinsi, kabupaten atau kota, gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 18 ayat 1 menyampaikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang gitu. Jadi negara kita itu sudah jelas ya, termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 1 bahwa negara kesatuan negara kita ini terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa daerah yang sudah ditentukan di dalam pasalnya Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang kemudian menjadikan negara kita ini yang sudah terbagi-bagi menjadi beberapa negara yang juga sudah ada bentuk suatu pemerintahannya, pengelolaannya, yaitu harus wajib untuk bisa kita jaga, kita rawat dengan baik. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia memiliki makna. Yang pertama, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian keutuhan hasanah budaya meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Kemudian bangsa Indonesia dan suku-suku di wilayah NKRI. Kemudian keutuhan sumber daya alam dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna. Yang terakhir, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia SDM yang meliputi orangnya, status, keselamatan, hingga kesejahteraannya. Jadi negara kesatuan Indonesia itu mempunyai makna yang luar biasa gitu. Ketika kita sudah membahas terkait wilayah, bahwa kita ini mempunyai wilayah yang terbentang gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian eh, ketika kita sudah melihat bagaimana mohon maaf, keberagaman yang kita miliki, keberagaman dari adat istiadat, kemudian budaya, sampai dengan nilai-nilai lokal yang ada di negara kita. Bahasa Indonesia yang banyak suku-sukunya, kemudian banyak sumber daya alamnya, serta juga kependudukan di sumber daya manusianya itu yang manusia memahami bahwasanya terikat dengan eh, apa namanya ideologi Pancasila yang ada sehingga bisa memahami arti-arti nilai-nilai Pancasila, bisa memahami arti ketuhanan, gitu ya, memahami arti kemanusiaan, persatuan, keadilan, kesejahteraan, seperti itu. Itu yang kemudian negara kesatuan Republik Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Ketika kita ingin eh, menciptakan rasa nasionalisme kita tinggi, kita harus paham sekali gitu ya. Indonesia itu luar biasa. Selain itu, secara umum di sini negara Indonesia sebenarnya bertujuan, memiliki tujuan untuk bagaimana menyelenggarakan kesejahteraan, sekaligus juga bagaimana menyelenggarakan kemasyarakatan, kebahagiaan bagi rakyatnya. Karena apa? Karena tujuan negara itu merupakan pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat-alat atau perlengkapan negara, di mana agar bisa mengatur rakyatnya dengan baik. Jadi eh, seperti yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang mana eh, eh, pemerintah itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan kemudian mempunyai tujuan bagaimana untuk menciptakan suatu kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta bagaimana untuk mewujudkan adanya suatu ketertiban. Itu sudah jelas termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga sehingga negara kesatuan Republik Indonesia itu pun juga sudah mempunyai tujuan yang jelas gitu ya, bagaimana untuk mengarahkan warga negaranya agar bisa mendapat suatu kehidupan yang layak. Kemudian pasal 25A Undang-Undang NKRI 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah sebagai tindak lanjut setelah melalui berbagai peraturan sebelumnya. Maka akhirnya diputuskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Nah, jadi sudah ditetapkan juga tersendiri di mana wilayah negara itu sudah jelas ditetapkan atau diputuskan ya di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Karena wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga kan ada beberapa mengalami perubahan gitu ya. Karena jelas tiap zamannya kita mempunyai suatu perkembangan-perkembangan, perkembangan-perkembangan yang ada, yang kemudian kita pada hal tersebut terjadi ketika itu perundingan-perundingan di mana perundingan perbatasan di wilayah negara Indonesia atau negara tetangga itu ada sekitar 10 ya perbatasan di negara tetangga. Seperti kan Indonesia berbatasan dengan Malaysia gitu ya. Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea. Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Nah, kemudian untuk lautnya sendiri kan Indonesia itu berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina gitu ya. Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. Nah, itu kan perbatasan-perbatasan yang menjadikan negara Indonesia ini juga menjadikan negara yang sebenarnya juga negara mempunyai eh, perbatasan di antar negaranya juga gitu ya. Ada negara tetangga juga yang membatasi wilayah kita. Kemudian wilayah secara gambar peta wilayah Indonesia secara geografi dan astronomis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia gitu ya. Serta di antara dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta 90 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Bagian utara di sini terlihat ya, daratan itu berbatasan dengan negara Malaysia. Perairan laut itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Kemudian bagian barat itu kita negara tidak ada berbatasan dengan negara lain. Untuk laut kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Bagian selatan kita ada Timor Leste, perbatasan laut Samudra Hindia dan perairan Australia. Kemudian bagian timur kita ada perbatasan dengan Papua New Guinea. Yang kemudian untuk lautnya kita ada Laut Samudra Pasifik. Nah, dari situ kita mengenal ya negara Indonesia berbentuk kepulauan yang luar biasa, wilayah kepulauannya itu dengan ribuan, puluhan ribu pulau bahkan gitu ya, yang menduduki yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini silakan teman-teman bisa melihat juga ada link YouTube ini yang menggambarkan bagaimana kondisi NKRI kita. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa eh, klik sendiri ya, bisa melihat sendiri di dalam YouTube tersebut untuk bisa mengetahui. Saya akan lanjutkan saja. Nah, kemudian terkait letak geografis ini adalah merupakan suatu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tadi sudah saya jelaskan ya, tergambar juga tadi di petanya tadi. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia sangatlah beruntung karena tinggal di negara yang letaknya sangat strategis. Ini yang kemudian um,
ada yang menyatakan bahwa saya Indonesia itu punya letak yang strategis karena ada di apa namanya dibatasi oleh dua samudra, kemudian ada dua benua juga yang berada terletak di antara dua benua seperti itu. Seperti ada di dalam gambar ini. Jadi letak Indonesia itu sangat strategis. Strategis untuk apa? Ya strategis untuk bisa melakukan suatu perdagangan, gitu ya, perdagangan dunia, peluang-peluang kita untuk bisa saling apa namanya mencari keuntungan baik di internal maupun di eksternal, di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian beberapa pengaruh letak geografis Indonesia yang strategis itu kemudian menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, Indonesia menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, dan juga Korea, dan juga Cina dengan negara-negara di Afrika, Australia, dan Eropa. Nah, eh, dari pengaruh ini kan juga sebenarnya menjadikan peluang negara Indonesia juga untuk bisa menjadi negara Indonesia yang bisa mengembangkan negaranya sendiri gitu ya. Terus kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDA merupakan semua bahan yang berasal dari alam yang berguna bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, sumber daya alam di Indonesia seperti benda mati ataupun makhluk yang berada di bumi itu dapat dimanfaatkan bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Seperti misalnya ada tanah dan segala yang dapat diusahakan di atas tanah, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan galian, bahkan misalnya ada minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, nikel, itu kan masuk dalam sumber daya alam gitu ya. Di mana sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan di wilayah Indonesia luar biasa sumber daya alamnya gitu ya. Kekayaan tambang luar biasa, kekayaan laut juga luar biasa karena kita di apa batasi oleh laut di sepanjang pinggiran suatu wilayah daerah gitu. Makanya kekayaan laut luar biasa, baik di laut, sungai, danau, gitu ya. Ada ikan, udang, mutiara, rumput laut, garam dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan dengan baik harusnya. Di lain sisi, selain itu kita pun bisa memanfaatkan keindahan alamnya gitu ya. Dari memandangnya pun kita sudah mendapatkan manfaat. Seperti apa? Kita bisa untuk membuat suatu daya tarik masyarakat lain luar untuk mendirikan suatu objek pariwisata dengan adanya pemandangan keindahan alam. Seperti sekarang ini saya rasa masyarakat banyak yang tertarik untuk melihat keindahan-keindahan alam yang kemudian mau mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang bisa kemudian untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Itu yang bisa seharusnya untuk dimanfaatkan masyarakat Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa ini. Gitu. Kemudian ini peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia gitu ya. Ada beberapa pertanian, ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, inang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada di beberapa wilayah yang jelas ada di wilayah Indonesia. Misalkan di wilayah Jawa. Wilayah Jawa ini banyak terdapat hasil bumi atau pertanian yaitu misalkan coklat atau jagung. Ya, wilayah Jawa biasanya banyak jagung. Kalau kita lihat misalkan di daerah Sumatera itu banyak eh, kelapa sawit, gitu ya. Atau di situ juga ada hasil hutan karena mungkin masih banyak dikelilingi oleh hutan daerah Sumatera. Kalimantan pun juga banyak persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia.
Bahkan dari segi hasil bumi pun tiap-tiap wilayah, tiap-tiap pulau mempunyai gitu ya hasil bumi masing-masing yang sudah menerapkan atau mencirikan kondisi daerah lokal masing-masing gitu ya. Kemudian di sini terkait dengan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Ada potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya mangrove, perikanan tangkap, tambak garam, budidaya laut, terumbu karang, peta penyebaran pesawat terumbu karang ini luas ya di tiap-tiap pulau di Indonesia. Budidaya laut, sangat ikan, udang, rumput laut, gitu ya. Itu juga ada menyebar di beberapa wilayah yang ada di negara bagian negara Indonesia. Perikanan pun juga ini saya rasa di tiap daerah atau wilayah di negara Indonesia pasti punya potensi sumber daya alam kelautan berupa perikanan. Ya, kemudian eh, selain itu sumber daya kelautan, sumber daya pertanian ini sumber daya yang kemudian mencirikan wilayah yang ada di Indonesia. Baik ibu kota provinsi, di daerahnya masing-masing mempunyai tambang, gitu ya. Ini terkait dengan tambang. Ada tambang aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, dan lain-lain. Ini sudah tergambarkan di masing-masing wilayah. Misalkan di Jawa, itu ada banyak eh, tambang tambang makan, ada banyak tambang biji besi gitu ya, dan banyak tambang batu bara, pasir gitu ya. Nah, yang paling banyak kita temui misalkan di Sulawesi, misalkan di Sulawesi itu banyak tambang nikel di situ. Ya, yang seharusnya ini sesuai dengan wilayah atau daerah masing-masing sudah eh, mengantongi sebenarnya apa namanya potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan seperti hasil pertambangan contohnya gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu membahas pentingnya nasionalisme yang eh, perlu kita dalami gitu ya. Karena mungkin teman-teman sekalian sering mendengar istilah nasionalisme karena kita sendiri memahami bahwa untuk kuliah di Unjaya harus paham terkait nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani yang salah satunya adalah nilai nasionalisme yang perlu kita angkat. Nah, teman-teman juga harus tahu makna dari istilah tersebut. Di kehidupan sehari-hari kita bisa aplikasikan, misalkan ketika mengalami peristiwa yang pertama, ketika bersukacita ketika Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan yang merupakan pebulu tangkis andalan negara kita berhasil menjadi juara dunia gitu ya tahun 2019. Atau mungkin misalkan kemarin sepak bola kita yang berhasil juga menjadi juara gitu ya bahkan di tingkat dunia gitu. Kita kan itu sudah menerapkan bahwa jiwa nasionalisme kita sudah tinggi ketika kita juga ikut berbahagia, ketika kita juga ikut merayakan kemenangan kita gitu ya. Nah, ketika juga yang lainnya misalkan teman-teman ada yang tersinggung nih ketika melihat bendera Indonesia dibakar oleh para demonstran oleh dalam salah satu aksi demonstran misalkan di Australia. Nah, itu kan juga ketika jiwa nasionalisme kita sudah tertanam dengan baik, kita akan marah gitu ya. Ketika bendera kita kemudian dibakar, dirusak dan lain sebagainya. Kemudian ketika kecewa, ketika kesebelasan nasional kita dikalahkan oleh negara lain. Dan yang lainnya misalkan ketika kita bangga mendengar para pelajar dari negara kita merebut juara dunia dalam kejuaraan dunia dalam pelajaran fisika. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ketika kita juga turut berbangga, turut bahagia, ketika orang lain itu bisa membanggakan negara kita, negara Indonesia, gitu ya. Makanya ketika kita sudah paham dengan hal tersebut, ketika teman-teman sudah merasakan hal-hal tersebut dialami oleh teman-teman, saya rasa rasa nasionalisme teman-teman sudah terpahat di jiwa masing-masing gitu ya. Kemudian peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap lebih mencintai bangsa dan negara sendiri daripada bangsa dan negara lain. Betul ya, seperti itu ya. Ya, karena kita pun juga pernah mendengar peribahasa yang relevan dengan rasa cinta terhadap negara kita, yaitu
lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Nah, dari peribahasa tersebut kan jelas menggambarkan bahwa begitu besarnya kecintaan terhadap bangsa dan negara, meskipun kesengsaraan tengah melanda negaranya, gitu ya. Jadi kita tetap akan mencintai negara kita ketika negara kita memang sedang terpuruk, gitu ya, sedang merasakan kesengsaraan. Peristiwa-peristiwa yang mencerminkan kecintaan tanah air itu yang kemudian bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Begitu. Nah, dari uraian tersebut kita dapat merumuskan bagaimana pengertian dari nasionalisme. Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan bahwa suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Hans Kohn dalam bukunya Petunjuk Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya mendefinisikan nasionalisme adalah yang pertama, suatu paham. Kita pahami dulu suatu paham tentang apa? Terkait tentang kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan pada negara kebangsaannya. Kemudian yang kedua, perasaan semangat yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, gitu ya, dengan tradisi setempat dan penguasa resmi daerahnya, gitu ya. Jadi kita harus eh, memahami ada suatu paham yang kita itu mempunyai suatu kesetiaan yang tinggi, rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, agar kita bisa mendefinisikan jiwa nasionalisme kita tinggi, perasaan yang semangat dan mendalam dalam suatu ikatan, gitu ya. Kemudian terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. Masyarakat kecil ini umumnya masih merupakan masyarakat yang umum yang belum mempunyai peradaban maju. Terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil dan suku-suku tradisional adalah wujud nyata pola kehidupan masyarakat pada saat ini. Jadi terbentuknya nasionalisme itu ada tahapannya. Dari awal itu kan awalnya kelompok-kelompok kecil yang kita masih menganut beberapa peradaban yang lama dalam bentuk kerajaan-kerajaan, suku, tradisi yang kemudian membentuk suatu pola kehidupan yang pada sekarang ini terbentuk suatu masyarakat yang mempunyai suatu prinsip, masyarakat yang mempunyai suatu norma yang harus diikuti, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, terbentuknya masyarakat, suku-suku bangsa yang lebih luas, yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat suku bangsa ini terbentuk karena terjadinya pergeseran makna dengan lahirnya penciptaan diri akan keterbatasannya dari ikatan kepercayaan yang memukung mereka. Terbentuknya masyarakat. Jadi ketika sudah ada pola masyarakat, kemudian terbentuk suatu masyarakat dan adanya suatu suku-suku budaya dan istiadat masing-masing yang kemudian membentuk atau menciptakan atau melahirkan suatu kebersamaan yang tidak akan mampu menghukum rasa kebersamaan tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir, terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini, yang kita sebut sebagai nation state Indonesia. Pada tahap inilah lahir bangsa Indonesia dengan wawasan budaya yang berlandasan sistem budaya bangsa Indonesia yang modern. Sekalipun Indonesia telah menjadi negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, kualitas nasionalisme di antara elemen bangsa ini harus senantiasa dibina dan ditingkatkan. Karena jika tidak dilakukan proses pembinaan dan peningkatan, nasionalisme kita akan luntur dan berakibat akan hancur bangsa dan negara Indonesia. Itu ya, jadi Indonesia itu sudah merdeka, tapi kita harus tetap untuk bagaimana membina dan meningkatkan rasa nasionalisme kita ini agar tidak luntur. Makanya penting sekali ini pembelajaran dengan teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita agar eh, bisa untuk mempertahankan jiwa nasionalisme kita ini agar tetap dibina, yaitu ada dua hal, yaitu mengembangkan kesamaan di antara suku bangsa yang ada di Nusantara, di Indonesia, dan mengembangkan sikap toleransi. Dari dua hal ini ketika kita mengacu pada keberagaman gitu ya,
kita harus bisa memahami, kita harus bisa memahami dan menghargai bahwa kita ini saling ketergantungan antar manusia gitu ya. Sehingga kita harus bisa saling menghargai, kita harus bisa memberikan rasa toleransi kepada setiap masyarakat antar individu dengan individu lainnya gitu ya. Kemudian kita harus berlatih bagaimana cara menghormati kualitas dan pengalaman yang berbeda dari diri sendiri dengan kualitas yang berbeda dengan masyarakat lain gitu ya. Kita harus bisa memahami keberagaman dengan cara kita harus membangun bagaimana ketika kita ada perbedaan atau lintas perbedaan itu agar kita bisa bekerja sama untuk memberantas segala bentuk diskriminasi. Itu yang harus kita bina agar jiwa nasionalisme negara Indonesia ini kita dapat terwujud dengan baik. Ya, ini silakan teman-teman baca ilustrasi agar kita bisa mengidentifikasi bersama bahwa ketika Indonesia memang beragam dan berbeda. Perbedaan yang datang dari berbagai suku, budaya, agama, ras, dan etnik tentunya akan memberikan pembelajaran pada mahasiswa bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Keberagaman di lingkungan kampus akan menjadi contoh kehidupan nyata kepada mahasiswa bahwa meskipun ada banyak suku dan ras, kita semua tetap bisa rukun dan bersatu. Silakan identifikasi apa saja keberagaman yang muncul di kampus Anda. Kemudian analisilah bagaimana pengaruhnya. Silakan ya, bisa diidentifikasi sendiri dan dianalisis eh, sekiranya seperti apa sih keberagaman yang muncul yang kalian hadapi, yang teman-teman hadapi di lingkup kampus saja deh. Gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lebih spesifik lagi keberagaman multikultural. Keberagaman multikultural di sini keberagaman bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman menjadi suatu kunci kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Karena keberagaman multikultural tadi yang kemudian menjadikan negara kita ini menjadi negara yang lebih bisa menghargai satu sama lain, gitu ya. Saya rasa terkait ini bisa teman-teman baca sendiri. Keberagaman yang bisa dihadapi oleh teman-teman sekalian gitu ya. Saya minta teman-teman untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang saya sampaikan tadi dan saya harapkan teman-teman juga bisa melihat juga video yang sudah saya sediakan di sini sehingga waktu pembelajaran bisa lebih dimanfaatkan dengan baik. Silakan mengecek video ini dan juga teman-teman bisa memahami kembali ilustrasi yang saya berikan di slide ke 19 ini gitu ya akan bisa teridentifikasi dengan baik. Demikian saya rasa sudah cukup untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga teman-teman nantinya ketika mendalami pemahaman terkait jiwa nasionalisme dan patriotisme, teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk ketika menemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.